And amen. Hallelujah. Okay. All right. We're about to finish the lesson. So we're going to go to slide 9. So this is the last lesson for Genesis chapter 1. I mean, Genesis part 1. Ya, teman-teman, ini kita udah memasuki saat-saat terakhir untuk menyelesaikan pelajaran di part 1, di Kejadian part 1. Kita belajar sama-sama ya, cuman tinggal beberapa slide aja. Anton kemana ya? Harusnya sebentar lagi masuk, Kak. Oke. Okay. So in part 2, we will be studying about the life of Abraham. Oke, di part 2 nanti kita akan belajar mengenai kehidupannya Abraham. Okay. So this week, we will do the lesson and see how far we go, and then I'm going to help you understand the exam questions. Oke, minggu ini kita akan belajar berapa jauh kita sudah belajar ya. Kita akan sama-sama telaah. Kemudian Pastor Christina juga akan membantu supaya teman-teman bisa menjalani ujian minggu depan. Okay, all right. We're gonna look at the name Shem. Kita akan melihat nama Sam. So if you move the slide back just one, you will see the genealogy. So starting with him, and then we'll see it goes all the way to Terah, the father of Abraham. Oke, kalau kita lihat slide-slide sebelumnya bahwa tentang silsilah Sam setelah air bah, kita akan lihat bahwa di sini awal mula sampai nanti keturunannya akan sampai kepada Abraham. Okay. All right. The name Shem in Hebrew, it means a name. Artinya Sam, nama Sam dalam bahasa Ibrani artinya nama. All right. So when we think about this, it seems so simple, but actually when they say the name, they say the name Shem, that word name also refers to let's see, reputation and authority. Oke, namanya kayaknya sederhana banget ya. Arti namanya kayaknya sederhana banget. Cuma nama, tapi kalau ditelaah lagi lebih dalam, namanya itu artinya adalah sebuah reputasi yang berhubungan dengan kekuasaan dan otoritas. Now, we want to contrast Shem with Nimrod. Oke, kita akan bandingin Sam dengan Nimrod ya. Now, Nimrod, with the ungodly alliance that we see, we saw that he was pursuing a name for himself. Oke, kita tahu bahwa Nimrod itu dengan persekutuan orang-orang fasiknya, dia itu sedang mencoba membangun reputasi atas dirinya sendiri. So he wanted to exalt himself and make a name for himself. Ya, dia mau meninggikan dirinya sendiri, dia mau membangun reputasinya sendiri, dia mau membuat dirinya berdasarkan reputasi yang dia buat sendiri atas kerjanya dia. We see that everything he did was in the flesh and it was not of the Spirit of God. Apapun yang dia buat untuk membuat reputasi, itu dia selalu membuatnya di dalam kedagingan, bukan dari Roh Allah. In 1 Peter chapter 5 verse 6, if you would turn to there, please. 1 Peter chapter 5 verse 6, and it talks about how it is God who exalts us, to give us that name.
We are not supposed to exalt ourselves. Yeah, let's go to 1 Peter. Ya, kita baca 1 Petrus 5 ayat 6. Satu Petrus 5 ayat yang ke-6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Amin. This is a very important principle for us to remember, because many of us, we are tempted to make a name for ourselves. But when you think about Jesus, he came to serve and not to be served. He did not come to make a name for himself. Oke, kita sebagai manusia itu cenderung untuk membuat diri kita sendiri yang masyhur gitu, yang terkenal, yang hebat. Kita cenderung membuat reputasi untuk diri kita sendiri, bekerja untuk reputasi kita sendiri. Kita lupa bahwa Yesus datang ke dunia ini untuk melayani. Gitu. Apapun yang dia lakukan, Yesus itu melayani. Yes. And so as we serve the Lord, just remember, we are serving the Lord, because we love him, because we are full of gratitude, and it's not because we are going to make a name for ourselves. Yes. Sekarang setiap kali kita melakukan pelayanan untuk Tuhan, kita melakukannya karena kita mengasihi Allah, karena kita bersyukur Allah sudah menolong kita, sudah membebaskan kita, bukan kita melakukan pelayanan untuk kepentingan diri kita sendiri, untuk kemasyhuran atau reputasi kita pribadi. Let God be the one who exalts us if he pleases, because in Philippians chapter 2, Philippians 2 verse 6 to 11, it speaks about how when Jesus did everything that he did, being obedient unto death, it was God who exalted him in the end. Kita harus membuat Yesus itu yang meninggikan kita, bukan kita meninggikan diri kita sendiri. Di dalam Filipi 2 ayat 11 dikatakan bahwa Yesus itu setia, taat sampai dia mati, dan pada saat itulah Allah meninggikan Yesus. Let's look at that passage, Philippians chapter 2, verse 6 to 11, then you can see the whole picture there. Oke, kita baca ya teman-teman. Tolong ada yang baca Filipi 2 ayat 6 sampai 11. Kita akan melihat gambaran bagaimana Yesus itu taat sampai mati. Filipi 2 ayat 6 sampai 11. Filipi pasal 2 ayat 6 sampai yang ke-11. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama atas di segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amen. So from that passage, we see that it is God who exalted Jesus. And the same thing, it's up to God. If he wants to exalt us, let it be. If not, let us be grateful for the privilege to serve him. Ya, dari
ayat-ayat yang tadi kita baca, kita melihat bahwa Allah sendirilah yang meninggikan Yesus. Dan pada saat Allah juga meninggikan kita, itu terserah Allah. Itu hak prerogatifnya Allah. Kalau Allah mau meninggikan, ya Allah tinggikan kita. Tapi kalau enggak, ya marilah kita melayani dengan hati yang tulus, dengan sungguh-sungguh. Gitu. Bukan karena kita pengen mendapat nama, mendapat kemasyhuran. Amen. Now, Nimrod wanted so badly to have a reputation, but he ended up with a very bad reputation. Ya, kita lihat Nimrod ya. Nimrod tuh berusaha setengah mati dengan susah payah berjuang demi kemasyhuran namanya, demi membangun reputasi. Pada akhirnya apa yang dia dapat? Nggak ada apa-apa, malah dapat reputasi yang jelek sampai hari ini kan. Kita mengenangnya sebagai orang yang reputasinya jelek. So we don't want to end up like that, trying to make a reputation for ourselves, and in the end, we are known for something that's so bad. Ya, kita jangan ikutin jejaknya Nimrod ya. Kita setengah mati membangun nama kita, membangun reputasi kita, terus akhirnya orang-orang cuma ngelihat, ih siapa dia gitu. Ih ternyata cuma begitu aja gitu. Jadi bukan itu yang kita cari, bukan itu yang kita kerjakan. Alright, the next think about the genealogy is that when you look at the genealogy, you will also see about how they move from one place to another. Kalau kita melihat daftar silsilah, ya silsilah yang kita pelajarin beberapa waktu ini, kita akan melihat bahwa orang-orang yang ada di dalam silsilah itu enggak cuma diam di satu tempat, tapi mereka pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Now, when God takes us from one place to another, when we obey Him, it's like we cross over. That's the whole theme about, the journey. We are always crossing over whenever we obey God. Okay. Next slide, tolong, Eric. It's not in the, yeah, it's not quite there, but yeah, we can look at the next slide. I remember I remember this was it was told a week ago. Okay. Yeah. Pada saat Allah membuat tiap generasi kepada generasi itu berpindah dari satu tempat kepada tempat yang lain, kita menyeberang, artinya kita tuh sedang menyeberangi, kita sedang berpindah. Yeah. And also when you're in this journey with God, every time you obey Him, you are walking in the covenant that, He has cut with Himself for us. Pada saat kita taat, kita menjadi orang yang taat, melakukan perjalanan hidup kita bersama Allah. Allah sendiri yang akan menggenapi perjanjiannya dengan kita. So from the genealogy of Shem, you will see that his genealogy will go all the way to Abraham, where you see there the actual cutting of covenant, that God made with Himself with Abraham. Kita lihat dari silsilah Sem itu, kita akan melihat perjalanan dari Sem sampai ke anak-anaknya turun sampai ke Abraham. Itu kita akan melihat perjalanan itu adalah di mana perjanjian yang kekal dengan salah satu keturunannya Sem, yaitu Abraham. And in the Hebrew word for covenant it's a brit. You will see that more in Genesis part 2. But the word brit, B-R-I-T, it means cut. So the covenant is not like you make a covenant; it's cut with
blood. Oke, kalau dalam bahasa Ibrani perjanjian itu disebut dengan rit, ya, dengan rit itu artinya memotong. Itu bukan cuma dipotong begitu aja, tapi dipotong dengan darah. Ada darah yang tercurah. And that's why, you know, this covenant of God is going to go all the way to the day that Jesus, you know, will go to the cross, and that's where his blood is shed. So that signifies a covenant that has been cut. Hal ini digambarkan dengan sangat jelas pada saat Yesus mati di kayu salib. Pada saat Yesus mati di kayu salib, dia mencurahkan seluruh darahnya, dan inilah artinya tanda bahwa perjanjian dengan Allah itu kekal. So when we accepted Jesus Christ as our Lord and Savior, we entered into this covenant with God because of the blood of Jesus that he cut for us, you know, the blood that shed. Oke, pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita secara otomatis masuk ke dalam perjanjian itu, perjanjian abadi itu, karena darah Yesus sudah membuat kita menjadi garansi, menjadi jaminan bahwa kita masuk ke dalam perjanjian kekal Allah itu. Berarti kita bisa menerima janji-janjinya Allah. Okay. Let's look at the second column of the slide here. You're looking at. Pastor Christina, I just have a question about covenant that you mentioned as shed by blood. Yes. Is it in a short? Can we say, is it like a process that we as a Christian also have to go through the process? I mean, the process that Jesus did. It's not an easy life as a Christian, but yes, we have to sacrifice ourselves as well. I mean, sacrifice not only body but mind and motivation and purpose. Yes, yeah, because we don't actually. The cutting for us today, it's mainly the circumcision of the heart. So there's a cut there, you know, when we talk about cutting covenants. So that's why when we say we have circumcision of the heart, that's very painful. It means that we allow the Holy Spirit to work in our lives, no matter how painful it is, so He can sanctify us. Oke, teman-teman, balik lagi kepada tadi kalimat covenant perjanjian. Bagaimana kita bisa mendapat janji Allah itu, bagaimana kita bisa menikmati janji Allah itu. Tadi dibilang bahwa harus ada darah yang dicurahkan. Yesus sudah mencurahkan darahnya sendiri di kayu salib. Nah, kita orang Kristen, darah siapa yang kita curahkan gitu ya, kita juga harus melakukan itu gitu. Tadi Pastor Christina bilang bahwa hati yang disunat itu adalah bukti tanda kita juga melakukan perjanjian dengan Allah. Hati yang disunat itu artinya apa? Hati yang mengikuti proses bagaimana Yesus hidup. Itu kita menyangkal keinginan pribadi kita, tetapi kita memakai keinginan Yesus di dalam kita. Itu adalah proses yang sangat menyakitkan, karena kalau bahasa di hati yang disunat, kalian tahu ya, kalau disunat itu kan berarti mengeluarkan darah ya. Kalau hati kita disunat itu lebih sakit lagi. Karena apa? Karena hati itu adalah sumber dari segala sesuatu yang kita miliki. Di situ ada free will, di situ ada kebebasan, di situ ada tujuan, motivasi, dan itu kita serahin semua sama Yesus. Itu artinya disunat. Itu artinya kita memiliki janji Allah. Jadi nggak cuma satu pihak. Janji itu, covenant itu harus dua pihak. Pihak Allah dan pihak kita.
Sorry, Pastor, I just want to It's explain. very good. I like your explanation. Thank you. That's very good. Yeah, very good. And so, that's why, the circumcision of the heart is a proof whether you are really walking with God or whether you really accepted Jesus Christ as Lord and Savior. A lot of people say they accepted Jesus Christ as the Lord and Savior, they are Christians, but if they don't allow this process of circumcision of the heart, then then they are not true in their covenant. Oke, kalau teman-teman tidak membiarkan hatinya teman-teman disunat, tidak membiarkan keinginan-keinginan kita, bukan cuma teman-teman, tapi saya juga di sini, tidak membiarkan Tuhan Allah mengambil keinginan-keinginan kita yang duniawi ini dan menggantikannya dengan keinginan surgawi. Kita tuh adalah orang-orang Kristen yang bohong. Orang Kristen yang cuman belaga jadi orang Kristen. Kenapa? Karena kita tidak ikutin prosesnya yang seperti Yesus mau. Kita mau jadi orang Kristen beneran atau kita mau jadi orang Kristen bohongan, itu tergantung dari hati kita, seberapa banyak kita mau memberikan hati kita untuk berkorban. Yeah. Untuk disunat. Yeah. And the thing is that God gave us His Holy Spirit, and because He gave us His Holy Spirit, we're not doing things in our own flesh. We're not trying to circumcise our own heart. We allow the Holy Spirit, and He's the one that helps us through. No matter how painful, He is the one who will help us, and that's why it's possible because of the work of the Holy Spirit. Ya, puji Tuhan. Untuk proses yang susah ini, kita nggak sendirian. Tuhan memberikan kita Roh Kudus. Yang melakukan ini semuanya Roh Kudus. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, tapi karena Roh Kudus yang memberikan kekuatan buat kita, memberikan penghiburan, dan juga Roh Kudus yang sehingga kita bisa melakukan perjalanan ini bersama dengan Roh Kudus menuju tujuan kita, yaitu Yesus. Amen. Amen. All right. So let's look at the second column, and it's kind of connected to what we're saying about covenant. Here we note that. Oh, maybe we should read the. Sorry. Almost forgot. Let's look at chapter 11, verses 27 to 32 before I go to this second column. Chapter 11, verses 27 to 32. Yeah. Ya, teman-teman tolong ada yang bacain dong Kejadian 11 ayat 27 sampai 32. Kejadian pasal yang ke-11 ayat yang ke-27 sampai yang ke-32. Berikut di atas daftar keturunan Terah. Inilah keturunan Terah. Terah memperanakan Abram, Nahor, dan Haran memperanakan Lot. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur-Kasdim. Abram dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Abram ialah Sarai, dan nama istri Nahor ialah Milka, anak Haran, ayah Milka dan Yiska. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Lalu Terah membawa Abram, anaknya, serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai, menantunya, istri Abram, anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur-Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah ada 205 tahun, lalu ia mati di Haran. Okay, thank you. We note that Terah lived 70 years before he had Abraham, Nahor, and Haran.
Terah itu punya anak namanya Abram, Nahor, dan Haran. So the number 70, like Terah lives 70. So the number 70 in the Hebrew understanding of numbers, it means to set apart. Oke. Terah punya anak itu pada saat umur 70. Sekarang kita mau 70 udah pingsan. Terah punya anak umur 70. Nah, 70 itu punya arti yang khusus. 70 artinya dipisahkan. And we have mentioned earlier that numbers are very important in the Bible, but you have to be very careful with numbers because the numbers have to be in the context of the chapter. Oke, teman-teman yang baca Alkitab ya tahu bahwa yang namanya angka-angka di dalam Alkitab itu sangat penting. Angka di dalam Alkitab sangat penting. Tapi mesti hati-hati mengartikan sebuah angka gitu karena harus cocok, harus dibaca dari seluruh konteksnya, jangan diceplok-ceplok sembarangan. Teman-teman punya subjek sendiri kan ya, eskatologi sama Pak Yusakang. Udah belajar banyak di situ. Jadi nggak boleh main ceplok. Yeah, that's good. All right. So we will see that the 70 now can see something else happen. Yeah, because you will see the next part of Abraham and his walk with God in the covenant. So you see the setting apart of one man now to walk with God. Previously, it was God was trying to bring a whole, nation, a whole people. But now, because the people keep failing, so now He's going to center on one man and teach him and show us how to walk in covenant with God. Oke, menarik banget. Dengerin ya baik-baik. Angka 70 itu artinya dipisahkan. Artinya akan ada sesuatu yang terjadi di depan. Ya. Kenapa Allah membuat ini? Karena biasanya Allah kan kalau membawa pergi satu keturunan kan rame-rame tuh ya. Rame-rame pergi dari tempat satu ke tempat yang lain gitu. Tapi ya itulah orang-orangnya sering jatuh lagi gitu ya, jatuh dalam dosa dan nggak mengenal Allah dan menolak mengenal Allah. Nah makanya sekarang Allah akan fokus kepada keturunan yang ini, kepada orang yang tertentu yang Allah pilih, yang Allah pisahkan dari kawanan, dari kumpulan. Jadi benar-benar pilihan, dipisahkan sendiri gitu, satu orang ini. Yeah, so from there we can learn how to walk with God. Right. Dan orang ini akan menjadi contoh, akan menjadi role model, akan menjadi contoh bagaimana kehidupan orang ini yang harus kita contoh dan kita pelajarin supaya kita bisa tahu, oh ini loh caranya hidup di dalam Allah. Oh, right. So we want to talk a little bit about Terah, how he left, the land of Ur, and he was going towards Canaan, but then he stopped in Mesopotamia. Oke, kita akan mempelajari bagaimana keluarga Terah ini melakukan perjalanan dari Ur sampai ke, sebenarnya dia menujunya ke Kanaan. Dia perjalanannya menuju Kanaan, tapi dia stop di Mesopotamia. Terah itu nggak jalan sendiri ya. Tadi dia bawa anak-anaknya dan bawa istri dari anak-anaknya dan cucunya juga dia bawa. So some people say that, that the call was actually to Terah first, then Abraham. But we have to be careful because every time we see God calling someone, it's actually
God specifically, it will be recorded that God called that person out. But we didn't see that about Terah. Ya, Allah memang mengutus Terah untuk pergi, Terah dan keluarganya untuk pergi dari Ur sampai dia stop di Mesopotamia. Di situ kita melihat bahwa Allah itu tidak ada catatan bahwa Allah itu benar-benar menyuruh Terah secara pribadi, tapi kita akan melihat bagaimana Allah menyuruh Abram yang nanti disebutnya Abraham, bagaimana Allah menyuruhnya dia untuk berjalan. Yeah, sometimes God will intervene in a situation, like for example Terah. It could be that God is going to call Abraham, but yet before he called Abraham, he was moving in the heart of Terah, his father, to go out of Ur, so he started that journey. Okay. Kadang-kadang Allah itu membuat sebuah panggilan kepada seseorang melalui orang lain. Jadi Allah dalam kasus ini, Allah membuat hatinya Terah untuk, saya harus pindah ya, saya harus bergerak ya. Jadi Terah membawa keluarganya pindah, padahal Allah sebenarnya menggerakkan Terah untuk bergerak supaya Allah bisa memakai Abraham pada saat mereka sudah bergerak. I guess in cases like that, you can see that God is able to intervene in something that we may not even know that's going to happen, but He intervened in a situation so that He prepares us for the next part of the journey that He has for us. Allah itu selalu mampu dan dapat melakukan campur tangan di dalam situasi apapun yang kita nggak pernah ngerti pada hari ini. Gitu. Tapi Allah punya maksud dan rencana yang besar, dan Allah melakukan campur tangan itu melalui orang-orang di sekitar orang yang dimaksud dengan orang yang Allah panggil. Jadi Allah tidak langsung memakai orangnya, kayak tadi Abraham tidak langsung, tapi melalui Terah untuk memanggil Abraham. Itu semua campur tangan Allah. And now we see something very interesting. Suddenly Terah decided not to go on the journey. He decided to stay there in Mesopotamia, and many people suspect that he stopped there is because that he made idols as his business, and so they believe that he may have stopped there because business it was good and he didn't want to move anymore. Oke, teman-teman tahu kan kerjaannya Terah itu ngapain kan? Kerjanya Terah itu adalah membuat patung-patung, ya. Tahu ya kerjaan, catat di dalam pikiran teman-teman, pekerjaannya Terah adalah membuat patung yang disembah-sembah, ya. Jadi pada saat Tuhan menggerakkan hatinya dia untuk pindah dari Ur ke Kanaan, dia stop di Mesopotamia. Tahu nggak kenapa? Banyak yang banyak ahli Alkitab menebak bahwa si Terah ini pertama dipanggil nih sama Tuhan. Oke, dia menggerakkan hatinya, dia nurut nih, dia ikut. Tapi dia stop nih sampai di Mesopotamia. Kenapa? Karena di Mesopotamia itu dia bisa bisnis lagi, bikin patung-patung itu, dan bisnisnya bagus banget. Jadi dia lupa tuh sama panggilannya Allah dalam hidup dia. Keenakan dia bisnis aja. So that is a good
a warning for us. We can get sidetracked. God may have started working in our lives, and then we get sidetracked, and then we become stagnant because we want that comfortable life. It's all about us. It's no longer about walking with God. Oke, ini juga bisa kejadian banget sama kita dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi sebagai gembala atau sebagai penginjil yang Allah panggil. Udah disuruh nih, wah pertamanya menggebu-gebu, wah Tuhan panggil saya menggebu-gebu jalan. Lama-lama disuruhnya pergi ke Kanaan, dia stop sampai di Mesopotamia, itu kira-kira di tengahnya ya. Stop, kenapa? Bisnisnya bagus banget di sini. Bisa punya uang banyak lagi gitu. Jadi lama-lama terus udah lupa deh, nggak nyampe ke Kanaan. Nah kita orang Kristen juga mesti hati-hati. Orang Kristen tujuan kita kemana, gembala, terus penginjil, hati-hati jangan sampai kita terjebak dalam kenyamanan bahwa udah dikasih kenyamanan nih, wah banyak bisnis nih. Jemaatnya baik-baik nih, ngasih makanan terus sampai gemuk si gembalanya. Gemuk nggak apa-apa ya teman-teman, nggak salah gemuk. Tapi jadi lupa misinya apa. Jadi akhirnya si jemaatnya mau dikotbahin yang seneng aja tentang berkat aja, teman-teman jadi akhirnya ikut ke sana. Pelan-pelan akhirnya melenceng deh. Gitu. Yeah. So, are we truly, sold out for God? Just as, Jesus went all the way to the cross for us, to die for us. Would we go all the way for God, or are we going to stop? That's sad, because I understand that, there were more students, BSOM, from first year, second year, and only a few left. What happened? Something went wrong halfway, right? Iya. Oke. Ini kita ngelihat, nggak usah jauh-jauh ya teman-teman, kita ngelihat diri kita sendiri, kita berkaca kepada lingkungan kita sendiri. Apakah kita benar-benar mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh karena panggilan, dan kita setia kepada panggilan itu, betapapun sulitnya panggilan, ya proses perjalanan itu. Pastor Christina ingat banget waktu pertama kali ngajar sekitar 2 tahun yang lalu, rame banget di situ, isinya penuh banget sampai nggak bisa hafal nama-namanya. Setelah jalan beberapa saat, ya isinya tinggal segini, dan saya barusan chat Erik, saya tanya, itu si Ferdi yang anak minggu lalu mana ya, kok nggak ada nggak kelihatan lagi, gitu. Dan yang mundur ini ya mungkin mereka punya alasannya sendiri, tapi teman-teman yang masih di sini, perjalanan teman-teman belum selesai. Baru mau jalan dari Ur sampai Mesopotamia, belum nyampe ke Kanaan. Teman-teman perjalanannya masih panjang ya. Masih panjang, masih harus diproses. Jadi jangan terlena, jangan keenakan, karena pada saat kita merasa nyaman, disitulah titik di mana kita jatuh. Yeah. If you stop halfway, that means the fullness of what God has for you, will not take place. And you will be accountable to God for your life, and all the people that God had wanted you to minister to, all those all those people, their lives, you could have blessed, but because if you stop halfway, those people, they're going to miss that blessing. Yes, God can raise somebody else, but He chose you first. So be thinking about things like that, in your journey with God. Oke, teman-teman.
Kalau kita berjalannya setengah jalan doang, kayak si Terah itu disuruhnya ke Kanaan, nyampainya cuma sampai Mesopotamia, itu tidak bisa menikmati semua janji-janjinya Allah. Karena perjanjiannya kan sampai Kanaan, baru sampai tengah jalan, nggak bisa menikmati janji-janjinya Allah ya. Jadi nggak dilunas dibayar gitu ya. Dan kalau kita memutuskan untuk setengah jalan, kita harus bertanggung jawab loh. Apa yang kita lakukan itu harus kita bertanggung jawab pada Tuhan loh. Nggak cuman sama bisom gitu. Kalau sama bisom mungkin teman-teman anggap enteng gitu ya. Cuman kalau berharap tanggung jawab sama Tuhan, ya teman-teman tahu lah apa artinya bertanggung jawab sama Tuhan ya. Dan kalau teman-teman mundur, Tuhan bisa kasih orang lain lagi untuk maju. Bisa kasih orang lain untuk gantiin. Tapi pada saat kita melakukan pertanggungjawaban di hadapan Tuhan di akhir hidup kita akan nangis-nangisnya, kita akan nyesel tapi udah nggak ada gunanya, karena kita tidak berlari pada tujuan. Kita akan lihat orang lain menggantikan kita, posisi kita, maju di depan untuk menerima hadiah. Nangis nggak teman-teman? Nangis. Ya. Dan udah nggak ada gunanya. Yeah. All right. We're gonna go to the question or lesson reflection, and hopefully I have some time to mention. Maybe before that, let me just give you the summary, the foundational summary for this lesson, because you don't have the next lesson to go back, but I need to give this to you so that you will have it for your exam. Okay, so please take notes right now. This will be the foundational summary for lesson 19. Ya teman-teman, ini adalah intisari pelajaran kelas 19. Tolong catat baik-baik karena ini akan menjadi bahan ujian dan kita tidak akan membahasnya lagi di minggu depan. Karena minggu depan udah ujian, minggu depannya lagi udah masuk ke Genesis part 2. Okay, so the first foundation, important foundation from lesson 19 is that the unity that we have must be in Christ. Ya, pelajaran intisari pertama adalah kesatuan yang ada di dalam kita harus adalah persatuan yang dibuat oleh Allah dan di dalam Allah. So make sure you write that down, because if you don't write it down, you will not be able to answer lesson 19. Okay. Ya, tolong dicatat ya, kalau nanti kalian nggak bisa jawab pertanyaan pelajaran ke-19. The second point is this: the unifying agent is the Holy Spirit. Yang kedua, yang pertama tadi persekutuan itu harus dibuat oleh Allah dari dalam Allah. Yang kedua, yang mempersatukan persekutuan itu adalah Holy Spirit, adalah Roh Kudus. And our alliance, third one, our alliance should always be for the kingdom of God and not for evil. Yang ketiga, persekutuan yang dibuat itu adalah untuk kemuliaan Allah, bukan untuk kejahatan, untuk hal-hal yang jahat. Alright, and the fourth one is we are to humble ourselves before God, and in due time, God will exalt us. Ya, yang keempat, penting kita harus merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan membiarkan Tuhan sendiri yang akan meninggikan kita. Okay, so right now we will go to the lesson reflection. If I have time, then we will go through the
how I want you to answer your question. Okay. So the first one, what is the important foundation truth, just one of it, from lesson 18, not today, but the previous one. It's in your at the top of the slide. Yeah. Oke, nomor 1, teman-teman sebutkan apakah yang menjadi salah satu fondasi kebenaran yang dibahas di pelajaran ke-18. Ke-18 ya berarti yang minggu lalu. Apakah yang menjadi salah satu fondasi kebenaran yang dibahas di pelajaran ke-18? Yaitu adalah silsilah memberikan informasi penting mengenai tempat-tempat yang terkoneksi dengan orang-orang. Okay, good. Yeah. All right. Now, second question. Explain briefly how Nimrod was not a mighty man before God, as translated by several Bible versions. Oke, ini teman-teman jawab dengan bahasa teman-teman sendiri ya, nggak usah baca. Untuk ngasih tahu bahwa mengkonfirmasi bahwa teman-teman ngerti. Oke, nomor 2, jelaskan secara singkat kenapa Nimrod bukan seorang yang perkasa di hadapan Tuhan seperti yang diterjemahkan dalam beberapa versi Alkitab. Ya, yang jawabannya memang di dalam Alkitab mengatakan bahwa Nimrod pemburu yang perkasa di hadapan Allah. Namun Nimrod memiliki reputasi yang buruk yang ia menginginkan namanya masyhur bagi dirinya sendiri dengan sifat kedagingan bukan dengan roh Allah. Okay, that's good. Yeah, that's pretty good. Yes. Satu yang paling penting ya, Nimrod itu bukan pemburu yang perkasa juga, tetapi dia itu sebenarnya adalah orang-orang yang memperbudak orang lain. Ya. Yeah. Okay. Number 3. Apakah arti El dalam bahasa yang dipakai oleh orang-orang Babel? Kata El dari Babel menunjukkan bahwa Nimrod disembah sebagai dewa. Okay, good. Yeah. Number 4. Untuk siapakah menara Babel itu dibangun? Untuk dirinya sendiri agar ia disembah. Okay, good. Number 5. Mengapa Nimrod membangun kerajaan dan meneranya? Untuk menggapai surga dan memasyurkan nama mereka, untuk mengalahkan Tuhan. Okay, another one. There are 2 reasons. Yang satunya yaitu supaya dirinya disembah seperti Tuhan juga. The other one is so that they don't have to disperse. Do you remember that point? Yeah. Poin selanjutnya adalah supaya orang-orang itu nggak kemana-mana, tapi mereka bersatu, berkumpul di dalam satu tempat gitu, dalam satu area. Itulah kenapa Nimrod membangun kerajaan dan menaranya. Okay, number 6. Nomor 6, apakah yang dimaksud dengan perkumpulan orang fasik dan bagaimana Allah campur tangan saat kerajaan Babel dibangun? Ini kan mereka adalah orang-orang fasik ya, yang membangun supaya mereka bisa menyamakan Tuhan, dan Allah mencampur tangannya dengan mengacau balaukan bahasa mereka sehingga apapun maksud tujuan mereka itu tidak akan tercapai. Okay, good. Yeah, all right. Number 7. Nomor 7, sebutkan perbedaan antara bahasa-bahasa yang ada di Menara Babel dan di kamar atas. Saat di Menara Babel, bahasa mereka itu terpecah-pecah. Tapi saat di upper room, di kamar atas itu justru bahasa yang berbeda itu menjadi satu dan saling mengerti satu dengan yang lainnya. Amen. Good. Very good. Number 8.
Bang Anton, jawab Bang Anton. Sorry. What was that? Number 8? Kak Anis. Nomor 8, kenapa kita harus menghentikan perjalanan kita dengan Allah? Kalau kita lihat dari Tera ini, dia berhenti karena dia nyaman dengan kehidupannya, sehingga dia berhenti dan tidak melanjutkan perjalanannya dia dengan Tuhan. Sehingga yang mengambil alih adalah Abraham sebagai anaknya. Okay, all right, good. So you have a good idea. So in the exam next week, I'm not going to teach, so you will use your class to do the exam. Please, could you please make sure you write in pen, because when you write in pencil, it's very hard for me to see, after the scanning. So if please write in pen. Ya, teman-teman tolong pakai bolpen yang bisa di-scan ya. Kalau bisa diketik ya nggak apa-apa, lebih bagus ya supaya Pastor Christina bisa menjawab. Tapi kalau tulisan, tolong tulisannya juga jangan kayak ceker bebek supaya bisa dibaca. Ya, Kak. Alright, so basically what I need you all to do is just to know, you don't have to go through all the detail. All I need you to do is go through every lesson, the first part, the understanding the important foundation. So that's something I want you to do. Is every chapter there will be a question, 3 questions. So you need to state what is one of the foundation truth, and then the second question is to make sure you give an example from that chapter to support your first statement. Oke, teman-teman, pertanyaannya di dalam setiap chapter itu akan ada 3 pertanyaan. Kalian harus jelasin intisari dari setiap pasal yang dipelajarin dan contoh-contohnya. And then the third question is usually your application. So what I need to know is how well you know the foundation, at least one foundation, and then how you going to apply it. Ya, jadi sebenarnya pertanyaannya tuh gampang, semua sama pertanyaannya dari semua chapter, jawabannya cuma beda-beda. Adalah intisarinya apa yang dipelajarin, kemudian contohnya apa, dan bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nggak usah panjang-panjang, dan boleh buka buku, cuman nggak boleh nyontek kalimatnya. Yes. So keep your sentences to two sentences the most, because if you can keep them to 2, then I know whether you understand it or not. If you put in too much, then sometimes I think you are just putting more things that you just can't explain yourself well. Oke. 2 kalimat cukup untuk memberikan penjelasan. Lebih dari itu berarti kalian pusing. Kalian nggak ngerti kalau lebih dari 2 kalimat. Ya. Okay, so you all did very well the last exam, so I believe that you're gonna do well, right? You all did very well. Ya, teman-teman, waktu ujian yang terdahulu teman-teman melakukannya dengan luar biasa, dan sekarang juga pasti lebih bagus lagi. So I don't know if 1 hour is enough for you guys, but I don't know whether you have other time. But
I don't mind if you can take 1.5 hours, but that depends. You can't because you have another lecture. So I think you all have to decide that. Yeah, according to Eric, 1.5 days, Pastor, not only 1.5 hours. So they will do it. They will do it starting this weekend. Okay. So they can they can submit it to you on the next Tuesday. Eric bisa kan ya diserahin minggu depan ya, hari Selasa. Jadi minggu depan memang nggak ada pelajaran. Tapi teman-teman boleh menyelesaikan sampai habis di dalam 1 jamnya Pastor Christina, kemudian dikirim dikirim ke Pastor Christina. Cuma berapa orang sih ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang. 8 orang, 8 pekerjaan. Tulisannya ingat, jangan kayak cakar bebek dan harus jelas ya. Rick, jangan ada yang pakai pensil ya. Iya Kak, mungkin itu punya Anton kayaknya, yang kelihatan kayak pensil. Oh, oke. Anton, kamu punya bolpen, Ton? Kayak tipis, tulisan Anton selalu tipis soalnya. Oh, ditekan aja, Ton. Boleh diketik ya? Boleh. Okay. Boleh. Kalau yang ngerasa tulisannya kayak ceker bebek, boleh diketik. Ya. Ketawa si Anis tadi. Oke, Anton ada? Kita kumpul. Ya. Ada. Anton, bisa ngetik aja nggak, Ton? Hah? Bisa diketik aja nggak? Bisa sih, Kak. Ya, oke. Ketik aja ya. All right. There's some words I don't understand. Oh, you don't understand? Yeah, I mean, don't just the handwriting must be good. Otherwise, Okay. you don't understand it. So it's better if they type it. Oh, okay. Do they have type? They have. Yeah. Some. Do. All right. Okay, we're done. Thank you for helping me, Lulu. So you're most welcome. Okay, this is the last tutorial that I assist you. Oh, okay. Oh, I'm gonna miss you. I'm gonna miss you too, but I will rehear your teaching through the YouTube. Okay. David will be back in the next 2 weeks. Okay. Oh, okay. Okay. Yeah. In the next 2 weeks, he will be back assisting you and resume the job back. Okay. Thank you so much. I appreciate it. I like all your explanations. Yeah, I'm so blessed, Pastor. Oh, praise God. Thank you. Oke, teman-teman, kita tutup ya. Minggu depan nggak ada pengajaran. Nanti balik lagi 2 minggu lagi. Pak David yang akan translate ya. Udah kembali Pak David dari cuti yang panjang. Okay. Oke, sekarang kita tutup. Siapa yang doa? Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan sepanjang pembelajaran kami ya Tuhan, yang boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Dan terima kasih Tuhan untuk Pastor Christina dan Kak Lulu ya Tuhan, yang telah menyampaikan setiap pembelajaran kepada kami ya Tuhan. Bila setiap pembelajaran